Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata medi, hantu, dan ayun-ayun, berayunan. Maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan babat tanah Madiun, terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama keris Tundung Mediun. Pada mulanya bukan dinamakan Madiun, tapi Wonosari. Sebelum berubah menjadi Madiun, nama yang dipakai ada beberapa versi. Pada sejarah Kabupaten Madiun disebutkan dua nama yaitu, desa atau kabupaten, Wonorejo dan Purbaya. Sementara di Wikipedia muncul dua nama yaitu Wonosari dan Purabaya. Nama Madiun baru digunakan sejak tanggal 16 November 1590 Masehi, untuk menggantikan nama Purbaya atau Purabaya. Asal mula pemerintahan Kabupaten Madiun awalnya bermula dari Nguwaran Dolopo dan kemudian pusat pemerintahan dipindahkan ke desa Sogaten. Pada tahun 1575 berpindah lagi ke desa Wonorejo atau Kuncen, kota Madiun sampai tahun 1590. Pusat pemerintahan kota Madiun semula adalah Kutomiring, terletak di desa Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun. Kemudian digeser ke utara lagi yaitu di tengah kota Madiun, sekarang di komplek perumahan dinas Bupati Madiun. Beberapa peninggalan keadipatian Madiun salah satunya dapat dilihat di Kelurahan Kuncen, di mana terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Pati Wonosari selain makam para Bupati Madiun. Masjid tertua di Madiun yaitu Masjid Nur Hidayatullah Del. Di Kelurahan Taman juga dimakamkan pahlawan-pahlawan pada zaman lampau, termasuk Kiai Ronggo. Tapi tak jelas disebutkan yang mana. Karena Ronggo ada Ronggo ISD 3, Ali Basa Sentot Prawiro Dirjo adalah putra dari Ronggo II. Pada tanggal 1 Januari tahun 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibentuk suatu tata pemerintahan yang berstatus karisidenan. Ibu kota karisidenan berlokasi di Desa Kartoharjo, tempat Patih Kartoharjo, yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Panggongangan. Pada tahun 1906 Kerajaan Belanda mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk memisahkan wilayah perkotaan Madiun dari pemerintah Kabupaten Madiun. Sejak awal Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dalam perjalanan sejarah Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayahnya terletak di tengah-tengah perbatasan dengan Kerajaan Kadiri, Daha. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Mataram banyak pemberontak-pemberontak Kerajaan Mataram yang membangun basis kekuatan di Madiun. Seperti munculnya tokoh Retno Dumilah. Beberapa peninggalan Kadipaten Madiun salah satunya dapat dilihat di Kelurahan Kuncen, di mana terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Pati Wonosari selain makam para Bupati Madiun. Masjid tertua di Madiun yaitu Masjid Nur Hidayatullah, artefak-artefak di sekeliling masjid, serta sendang, tempat pemandian, keramat. Sejak masa Hindia Belanda, Madiun adalah suatu gemeente yang berpemerintahan sendiri, Swapraja, karena komunitas Belanda yang bekerja di berbagai perkebunan dan industri tidak ingin diperintah oleh bupati, yang adalah orang Jawa. Sebagai suatu kota Swapraja, Madiun didirikan tanggal 20 Juni tahun 1918, dengan dipimpin pertama kali oleh asisten residen Madiun. Baru sejak 1927 dipimpin oleh seorang wali kota. Berikut adalah wali kota Madiun sejak 1927. 1. Mer. K. A. Skotman. 2. J.H. Burstra. 3. Mer. L. Vandik. 4. Mer. Ali Sastro Amijojo. 5. Dr. Mer. R. M. Subroto. 6. Mer. R. Susanto Tirto Projo. 7. Sudibjo. 8. R. Purbosisworo. 9. Supardi. 10. R. Muhammad. 11. R. M. Sudiono. 12. R. Singgi. 13. R. Moentoro. 14. R. Mustajab. 15. R. Ruslan Wongsokusumo. 16. R. Supardi. 17. Sumadi. 18. Jubagjo. 19. R. Rukito. BA. 20. Der. Imam Sunarji. 21. Ahmad Dawaki. BA. 22. Der. Marsudi. 23. Der. Masdra M. Jasin. 24.
Der. Bambang Pamujo. 25. Der. H. Ahmad Ali. 26. H. Koko Raya, SH, M.Ham. 27. Der. H. Bambang Irianto, SH.M. Kota Madiun dahulu merupakan pusat dari Karesidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara budaya Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan, Mataraman atau Solo Jogja, karena Madiun lama berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Pada tahun 1948, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, yang dipimpin oleh Muso Didungus, Wungu, Kap Madiun yang sekarang dikenal dengan nama Monumen Kresek. Sejarah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, berdiri pada tanggal Paro Terang, bulan Muharram, tahun 1568 Masehi, tepatnya jatuh hari Karnis Kilwon tanggal 18 Juli tahun 1568, Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487. Sejarah berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya, sekarang Madiun. Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Reksogati. Pangeran Timur dilantik menjadi Supati di Purabaya tanggal 18 Jul 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Reksogati atas nama Demak dari tahun-tahun 1518 sampai tahun 1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur, Panembahan Rama kepada putrinya Raden Ayu Retno Jumilah. Bupati inilah selaku senopati Manggalaning Perang yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara Timur. Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Jumilah dengan sejumlah kesil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Jumilah dilakukan di sekitar Sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo, Madiun. Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawijaya dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Jumilah dipersunting oleh Sutawijaya dan diboyong ke Istana Mataram di Pleret, Yogyakarta. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi nama Purbaya diganti